Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur boleh kembali berjumpa dalam ibadah saat ini. Dan kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Tuhan yang begitu setia dalam hidup kami, tetap memberikan kesempatan menjalani kehidupan di dunia ini. Meskipun tantangan pergumulan silih berganti, tetapi kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, saat ini firman-Mu akan kami baca dan renungkan, yang akan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, berkati kami semua, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu dapat disampaikan seturut kehendak-Mu, umat-Mu dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan, layakkan kami semua, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai ayat 71. Firman Tuhan berbunyi demikian. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Amin. Saudara-saudara, tema perenungan kita konsisten mengikut Yesus. Saudara-saudara, mengagumi seseorang itu terjadi oleh karena ada sesuatu yang lebih yang kita lihat pada orang itu. Ada sesuatu yang menyenangkan. Ada sesuatu yang mungkin juga bisa menguntungkan diri kita. Sehingga kita kagum, lalu kita menjadi follower orang tersebut. Tetapi ketika orang tersebut melakukan sebuah tindakan, perkataan yang mungkin menurut kita tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita akan mengundurkan diri, tidak lagi mengaguminya, dan kemudian
mencabut diri sebagai follower orang tersebut. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, pembacaan kita dari Injil Yohanes 6 ayat 60 sampai ayat yang ke-71 ini tidak bisa dilepaskan dari pasal-pasal pembacaan sebelumnya. Bahwa hal yang terjadi dalam pembacaan kita ini itu oleh karena ada latar belakang yang terjadi pada pasal atau perikop pembacaan sebelumnya. Murid-murid dalam ayat yang ke-60 mengundurkan diri oleh karena merasa bahwa ada perkataan Yesus yang keras dan mengatakan, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya, kalau kita melihat bahwa para murid ini, para pendengar ini adalah orang-orang yang mengagumi Yesus. Karena melihat pada diri Yesus adalah ada sesuatu yang lebih, ada sesuatu yang menyenangkan, dan ada sesuatu yang dapat menguntungkan bagi diri mereka. Sehingga kemana Yesus pergi, ke situ pula pengikut-pengikut ini mengikuti untuk mendengar. Bahkan mereka dapat menyaksikan mujizat dan mengalami sendiri mujizat itu. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, di situ mereka pun mengalami dan menikmati mujizat yang dilakukan Yesus. Sehingga semakin kagum, semakin terus mengikut Yesus. Tetapi kemudian ketika Yesus menyampaikan ajaran dan menyampaikan firman Tuhan kepada mereka di dalam bait Allah tentang roti hidup yang mengatakan bahwa akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Perkataan ini bagi para pendengar, bagi para murid mengatakan perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di benak mereka. Mereka melihat dan memahami Yesus sebagai anak Yusuf dan Maria. Tetapi mengapa mengatakan bahwa akulah roti hidup yang turun dari sorga? Lalu perkataan yang kedua bahwa jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mereka menganggap bahwa perkataan Yesus ini bahwa mengajak mereka untuk bertentangan dengan pengajaran firman yang mereka dengar selama ini tentang hukum Taurat. Bagaimana mereka seolah-olah diajak untuk makan daging manusia. Sementara bagi pemahaman mereka itu tidak seperti demikian. Karena itu mereka melihat bahwa ada ketidaksepahaman, ketidaksesuaian pendapat mereka dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Lalu mereka mengundurkan diri, menganggap bahwa perkataan itu keras. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita pula tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam kelompok persekutuan ada juga orang-orang yang selalu setia mengikut Yesus, yang selalu setia disebut sebagai murid-murid Yesus. Tetapi tatkala mendengarkan sebuah nasihat yang mungkin keras, yang tidak sesuai dengan kata hati mereka, tatkala mendengarkan sebuah khotbah yang mungkin mengena pada diri mereka, yang menelanjangi kehidupan perbuatan jahat mereka, lalu mereka akan mengatakan perkataan itu keras. Keras oleh karena mereka tidak dapat menerimanya, tidak mau untuk menerima nasihat dan ajaran itu. Sehingga terkadang mengundurkan diri dari persekutuan. Tidak mau lagi untuk mengangkat tanggung jawab, tidak mau lagi untuk menjadi bagian dari komunitas tersebut. Saudara-saudara, menjadi perenungan bagi kita bahwa dalam mengikut Yesus bukan hanya dalam situasi atau suasana yang menyenangkan, bukan saja dalam situasi atau suasana yang membuat kita merasa nyaman, yang membuat kita merasa sebagai orang-orang yang tidak menghadapi masalah.
Tetapi mengikut Yesus adalah mengikut dalam berbagai situasi dan kondisi. Ya, karena itu di dalam bagian kedua pembacaan kita, tatkala Yesus melihat bahwa banyak murid-murid yang telah mengundurkan diri, maka Yesus berkata kepada kelompok murid yang 12 ini, apakah kamu tidak mau pergi juga? Artinya, apakah kamu tidak seperti dengan murid-murid yang lain untuk pergi meninggalkanku, untuk mengundurkan diri dari kebersamaan selama ini? Tetapi apa jawab murid-murid yang diwakili oleh Simon Petrus? Mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan ini adalah sebuah perkataan yang mengatakan bahwa kepada siapa kami akan pergi sementara hati kami sudah terpaut kepada Engkau. Kami sudah percaya Engkau. Kami akan setia mengikut Engkau. Mengapa kami harus pergi? Dan kepada siapa kami harus pergi? Yang ada di hati kami hanya Engkau. Ini sebuah pengakuan yang menyatakan bahwa ada kesediaan diri dan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam kehidupannya. Ya, Petrus juga pernah menyatakan sebuah pengakuan bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang diurapi. Dan kali ini ia menyatakan bahwa kepada siapakah kami akan pergi? Artinya bahwa tidak ada Mesias lain, hanya Engkaulah. Maka mengapa kami harus pergi ke tempat lain? Ya, ungkapan pengakuan ini pun kiranya menjadi sebuah pengakuan yang muncul dalam kehidupan kita, dalam hati kita, bahwa meskipun orang lain telah hilang, meskipun orang lain telah mengundurkan diri, tetapi sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menikmati berkat Tuhan, kita akan senantiasa mengatakan bahwa tidak ada Allah lain, tidak ada Mesias lain, hanya Engkaulah. Tidak ada yang lain dalam hidup ini. Lalu Petrus lagi melanjutkan bahwa perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Mereka menyadari bahwa perkataan itu adalah perkataan keras, tetapi keras yang memberikan hidup yang kekal. Ya, dalam kehidupan kita, ketika kita menyadari bahwa teguran nasihat yang keras bukan berarti orang membenci kita, bukan berarti orang akan menjatuhkan kita tatkala memberikan nasihat atau teguran yang keras sekalipun, tetapi kiranya itu akan dilihat sebagai sesuatu yang akan mengangkat kita, sesuatu yang akan menyelamatkan kita, sesuatu yang akan membuat kita dapat kembali seperti sedia kala, yaitu orang-orang yang berjalan pada kebenaran. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, bukan perkataan yang mematikan, bukan perkataan yang menjatuhkan dan memojokkan. Kalau saja semua umat Tuhan berkata dan berpikir dan berpendapat seperti dengan ungkapan yang disampaikan oleh Petrus, maka dalam kehidupan persekutuan kita akan menjadi persekutuan yang selalu merasakan kehadiran Tuhan. Persekutuan yang akan selalu melakukan pembaharuan budi, pembaharuan sikap dan perilaku, dan menyadari kesalahan-kesalahan kita. Bukan menjadi orang-orang yang terus berkanjang dalam kesalahan, bukan menjadi orang-orang yang tidak mau menerima nasihat, ajaran, dan teguran. Tetapi kiranya menjadi orang-orang yang benar-benar menyadari bahwa sekeras bagaimanapun teguran dan nasihat, kita melihat bahwa di balik itu ada sesuatu yang akan membuat kita mengalami sebuah kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita mengatakan bahwa konsisten mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan hanya dalam suasana yang menyenangkan, bukan hanya ketika situasi aman dan tentram, lalu kita mengatakan kami adalah pengikut Yesus, kami adalah follower-Mu. Tetapi mengikut Yesus tetap konsisten dalam berbagai situasi.
suasana menyenangkan, suasana menyedihkan, suasana mencekam, ataukah suasana dalam keterpurukan sekalipun, kita tetap mengaminkan bahwa di situ Yesus hadir. Di situ Yesus tetap menyatakan kuasanya untuk tetap memampukan kita menghadapi masalah dan pergumulan. Konsisten artinya tetap tidak berubah. Langit dan bumi akan berubah, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berubah. Kasih dan berkat Tuhan tidak akan pernah berubah. Karena itu kita pun harus tetap konsisten di dalam mengikut Yesus. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak perkara dalam kehidupan ini yang tak sanggup kita hadapi. Tetapi ada Allah yang selalu menyatakan kasih-Nya. Ada Allah yang akan menopang kita dalam jalani hidup. Sehingga kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang senantiasa mengalami damai sejahtera. Kiranya kita menjadi umat, menjadi murid-murid yang konsisten mengikut Yesus. Karena Yesus konsisten di dalam menyatakan kasih dan berkat-Nya. Meskipun situasi kondisi berubah, tapi kasih berkat Tuhan tidak pernah berubah. Terpujilah Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya dalam hidup ini. Amin.